Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai hari kami ya Tuhan, kami mau terlebih dahulu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, bersyukur kita selalu diberikan nafas kehidupan dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Di pagi hari ini kita sama-sama masih belajar tentang bagaimana kita memaknai hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Karena kesibukan Natal terkadang membuat kita lupa akan arti makna lahir Yesus ke dunia ini. Terkadang dengan kesibukan kita lupa untuk mengintrospeksi diri, kita lupa untuk membuka hati kita kepada Tuhan. Karena Yesus sudah lahir bagi saya dan bagi saudara. Dan di pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita mau memaknai hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Karena Natal adalah momen spiritual bagi umat Kristen merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan kelahiran Yesus menggambarkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, saya akan membacakan. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret, dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,
kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, ramalan tentang kedatangan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu ditulis oleh kitab Yesaya di Perjanjian Lama, dan sekarang sudah digenapi bahwa Yesus sudah lahir bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara, dan Yesus lahir untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan di pagi hari ini kita sama-sama diingatkan kembali bahwa ketika kita merayakan hari Natal, terkadang kita terlarut di dalam sebuah pesta. Karena tanpa Yesus, tanpa kehadiran Yesus, mungkin saya dan Bapak Ibu saudara-saudara masih tenggelam di dalam dosa. Karena tanpa kelahiran Yesus, kita tidak berarti apa-apa, kita masih hidup di dalam dosa. Dan kita juga bisa belajar bahwa kehadiran Yesus sebagai cinta kasihnya Dia kepada kita yang sebenarnya harusnya dihukum, tetapi karena kita menerima kasih dan anugerah yang begitu besar dari Tuhan, sehingga kita bisa beroleh anugerah keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan terkadang ketika di momen-momen Natal seperti ini, kita hanya larut di dalam pesta, bahkan kita juga lupa akan makna Natal sesungguhnya, makna kelahiran Yesus itu apa. Karena kita terlalu sibuk sehingga kita lupa untuk apa sih makna Natal sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita memaknai kelahiran dan pengorbanan Tuhan dengan introspeksi diri kita. Hal yang pertama adalah mari kita memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam hidup seringkali kita disibukkan dengan aktivitas sehingga kita lupa untuk membiasakan diri berbicara kepada Tuhan lewat doa. Satu kali dalam 24 jam Tuhan sudah memberikan kita waktu yang panjang. Tetapi karena kesibukan kita lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita lupa untuk membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita lupa untuk membangun komitmen kita dengan Tuhan karena kita sibuk. Tetapi mari di momen-momen Natal ini kita diingatkan kembali untuk memaknai hari Natal, hari kelahiran Yesus, dengan kita memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa. Mungkin tahun lalu kita kurang rajin, mungkin tahun lalu kita sudah berkomitmen untuk aku mau rajin kepada Tuhan, tetapi mungkin di pertengahan tahun kita gagal lagi. Tapi mari kita mau terus berusaha untuk memperbaiki komunikasi dengan Tuhan. Mari kita mau terus berusaha untuk membangun komitmen kita dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka ketika kita bisa belajar bersama-sama memaknai hari kelahiran Yesus, yaitu kita memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Dan hal yang kedua yaitu mari kita membuat tujuan rohani kita. Apa yang di dalam diri kita, mari kita membuat tujuan kita. Kedepannya kita mau membuat seperti apa. Setelah kita memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan, mari kita mau membuat tujuan rohani kita. Mari kita mau rancangkan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Tidak harus menjadi pendeta Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi dengan talenta, dengan hidup kita, apa yang kita punya bisa kita berikan kepada Tuhan. Kado yang Tuhan mau adalah hidup kita. Tuhan tidak meminta barang yang mahal, tetapi Tuhan meminta hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai hadiah yang terindah buat Dia. Hal yang kedua, mari kita mau sama-sama belajar untuk membuat tujuan rohani kita. Apa yang harus saya lakukan? Karena melayani Tuhan tidak harus ada di atas mimbar. Ketika kita ada di luar, kita di kantor, dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan talenta yang kita punya, kita bisa salurkan di gereja, kita bisa memberkati gereja, bahkan kita juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama mau membuat tujuan rohani kita. Ketika kita sudah membangun komunikasi kita dengan Tuhan, mari langkah step berikutnya, kita mau untuk membangun tujuan hidup kita apa? Apa yang mau saya berikan kepada Tuhan? Hidup ini, apapun yang aku punya, mari kita memberikan kepada Tuhan sebagai kado terindah di hari Natal ini. Dan yang ketiga, ketika kita memaknai hari kelahiran Yesus adalah dengan kita merenungi makna Natal, dengan kita mengintrospeksi diri. Terkadang kita lupa untuk mengintrospeksi diri kita.
Apa yang sudah saya lakukan di sepanjang tahun ini? Sudahkah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ataukah untuk kemuliaan nama kita sendiri? Mari kita sama-sama mau introspeksi diri, bahwa ketika kita berkumpul dengan keluarga, kita sama-sama mau memaknai hari kelahiran Yesus ke dunia ini. Karena tanpa Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak ada artinya. Tetapi karena Yesus hadir di hari Natal, karena Yesus hadir di dunia ini, bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara bisa selamat, bisa diberikan anugerah yang terindah dari Tuhan. Mari kita mau introspeksi diri kita dengan saling memaafkan. Mungkin keluarga kita ada salah, mungkin anak-anak kita, mungkin suami atau istri atau siapapun itu. Mari kita mau introspeksi diri kita dengan memaafkan kesalahan orang lain, dan kita juga mau mencerminkan cinta kasih Yesus kepada anak-anaknya. Karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita, kita juga harus meneladani Yesus. Kita mencintai mungkin orang yang membuat kita sakit hati. Mari kita mau belajar untuk mengampuni mereka, untuk mengasihi mereka sama seperti Yesus terlebih dahulu mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari di pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama dengan memaknai hari kelahiran Yesus Kristus. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan Natal untuk mempersiapkan ini dan itu, tapi kita lupa sesungguhnya adalah mempersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus, untuk masuk di dalam hati kita. Mari kita sama-sama membangun lagi komunikasi kita dengan Tuhan, membuat tujuan rohani kita dengan Tuhan. Bahkan kita mau introspeksi diri kita. Tahun lalu mungkin kita sudah gagal atau mungkin kita belum maksimal. Mari kita mau memaksimalkan, karena Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita. Karena Dia begitu mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita sama-sama belajar bahwa kita memaknai Natal ini dengan kita memberikan diri kita memberikan hidup kita. Jangan sampai kita terlalu larut di dalam pesta, tetapi kita lupa akan makna Natal sesungguhnya, yaitu Yesus hadir di dalam hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tugas kita adalah membuka hati ini. Jangan membiarkan kesibukan menutup hati kita dan kita lupa akan makna Natal sesungguhnya, bahwa Yesus sudah datang dan lahir untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kehadiran-Mu, kelahiran-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak berarti Tuhan. Tetapi Engkau hadir, Engkau ada. Karena kami bersyukur Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa menerima anugerah-Mu yang begitu besar. Di pagi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk memaknai hari kelahiran Engkau. Dengan kami mau membangun komunikasi kembali dengan Engkau. Kami mau membangun kembali tujuan hidup kami Tuhan. Bahkan kami mau terus mengintrospeksi diri kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami lupa, seringkali kami tidak mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Bahkan dengan kesibukan kami lupa untuk membuka hati kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami semua yang mendengarkan, kami mau untuk membuka hati kami. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan sebagai kado yang terindah hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadiah yang terbesar yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan yang kami mau memberikan adalah hidup kami Tuhan kepada Engkau. Kiranya Engkau pakai kami, Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau urapi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah di momen-momen Natal ini Tuhan, kami bisa benar-benar percaya dan memaknai bahwa Engkau hadir, Engkau lahir bagi kami semua dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.